Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan rapat kerja dengan Dinas Sosial Kabupaten Indramayu. Yang kami hormati Ibu Haja Kursia dan anggota yang lainnya. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Dinas Sosial serta Kabid. Nah, 3 orang kabid dan 2 kasih gitu ya. Oh, ya. Baik, Bapak, Ibu-ibu yang Bapak-ibu yang kami hormati, setelah kami melakukan kegiatan reses, banyak masukan dari masyarakat, dan ini sebenarnya menjadi hal yang rutin, keluhan berkaitan dengan penyaluran bantuan-bantuan sosial. Dari tahun ke tahun persoalannya, keluhannya hampir sama, yaitu tidak tepat sasaran, gitu kan. Kemudian juga yang mestinya berhak belum mendapatkan. Nah, ini keluhan yang biasa kita dapatkan ketika bertemu atau berkunjung atau bersilaturahmi dengan masyarakat. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita mengadakan rapat kerja untuk meminta keterangan penjelasan dari Dinas Sosial Kabupaten Indramayu berkaitan dengan penyaluran baik PKH, kemudian PPNT, terus ada bantuan PPKM ya, kalau nggak salah ya, khusus ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lebih terarahnya rapat pada hari ini, baiklah kita sama-sama baca, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Dinas beserta Kabid dan jajarannya, ini memasuki, kalau menurut RPJMD gitu ya, RPJMD yang baru, berarti ini kan memasuki tahun kedua RPJMD. Harapan kami tentunya yang di RPJMD itu menjadi arahan, acuan bagi kita ya. Saya percaya dengan ibu-ibu semua, bapak semua, hal itu paham. Cuma yang jadi permasalahan di lapangan itu masih ditemukan atau masih bukan ditemukan, masih banyak yang menurut saya mestinya graduasi gitu ya kan, graduasi karena sudah rumahnya sudah bagus, punya kendaraan, kemudian ekonominya sudah meningkat kan, gitu kan, masih banyak yang terima. Bahkan kalau kita ke kampung-kampung itu rumahnya bagus, tembok berkeramik, tapi di situ ada tulisan ya kan, keluarga miskin penerima ya bantuan, ada yang PKH atau BPNT kan, gitu kan, masih. Nah, kami izin, memang belum semuanya bisa hadir di sini, Ibu, Bapak yang kami hormati, tapi tidak mengurangi rasa hormat rapat ini. Kita tetap berjalan karena rapat ini kita rekam kan, gitu kan. Kita rekam, kebetulan rekan-rekan yang lain ini lagi ada kegiatan di luar. Nah, ini kami yang tidak ada kegiatan ini tetap ingin melaksanakan rapat kerja karena sejauh mana sih capaian kan, gitu kan, capaian kegiatan
menurut kami ini harus graduasi kan, itu graduasinya ini seberapa persen jalan atau masih tetap aja seperti itu kan gitu. Karena kalau melihat data yang Ibu sodorkan, data-data dari Dinas Sosial berkaitan dengan TTKS kita, kemudian jumlah KPM ini sangat banyak sekali. Bahkan ketika kami konsultasi ke Dinas Provinsi Jawa Barat, Indramayu ini penerimanya sangat banyak sekali kan gitu kan. Iya, apakah tidak ada upaya untuk menurunkan atau kalau istilahnya itu graduasi ya, kalau kita itu tidak menurunkan angka penerima itu kan gitu. Untuk selengkapnya kami persilakan nanti Ibu Sekretaris Dinas beserta yang lainnya untuk silahkan memaparkan berkaitan dengan pertama data-data tadi ya, kemudian capaian gitu kan, capaian di 2021 itu seperti apa, apakah malah menambah kan gitu kan, atau mengurangi. Karena ketika bantuan Ibu, ketika yang namanya bantuan, semua itu pengen menerima ya kan, semua pengen menerima. Kalau yang pintar ngomong, protesnya luar biasa kan gitu. Karena kasihan yang jompo, yang memang keadaan ekonominya tidak mampu, kadang ada yang hidup sendiri kan gitu kan, itu yang tidak mendapatkan bantuan yang mestinya mendapatkan. Saya persilakan Ibu Sekretaris Dinas untuk memaparkan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ketua, saya tadi akan tetap memperkenalkan rombongan kami. Ya. Kebetulan kami ini hampir semuanya baru ke Dinas Sosial. Saya mutasi kemarin di Desember, tapi dilantiknya tanggal 3 Januari. Hampir semuanya sama. Saya perkenalkan Ibu Atu, paling lama Kabid Rehabilitasi Sosial Bu Indri, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta bidang pemberdayaan sosial Ibu Neti, didampingi Kepala Seksi dan staf. Emang betul Pak apa yang Bapak tadi sampaikan, bahwa Indramayu ini terbesar yang mendapat bantuan. Tiap hari kami di kantor melayani pengaduan bisa sampai 100 orang tiap hari. Itu pengaduannya dari situ-situ saja. Mereka mengharapkan dapat bantuan. Tapi kan ada kriteria yang harus mereka bisa mendapatkan. Akhirnya kami seminggu yang lalu kami mengadakan pelatihan di tiap-tiap desa untuk pendataan kembali, termasuk pengaduan tidak harus datang ke dinas, tidak harus datang kemana-mana, tapi cukup nanti ke dinas. Itu kami sudah lakukan seminggu yang lalu. Setiap desa mewakili 1 orang sebagai operator. Nanti akan dijelaskan oleh kepala bidangnya seperti apa nanti pendataan itu. Mudah-mudahan dengan adanya kita mengadakan pelatihan di tingkat desa, ini akan mengurangi atau merubah data-data yang sebenarnya mereka tidak layak untuk menerima, tapi tetap. Karena kita lihat sendiri betul Pak, bahwa di masyarakat kita ini pada saat ada pembagian atau Dinas Sosial turun ke lapangan mendata ulang, ini mereka berbondong-bondong mengakui dirinya bahwa mereka emang miskin. Ini yang kesadaran untuk masyarakat kita, mereka ini masih kurang, bahwa sebenarnya dia tidak berhak untuk menerima, tapi mereka berbondong-bondong mengakui dirinya dia berhak untuk
itu miskin. Nggak tahu apakah emang seperti apa ya ini. Karena emang kita angka kemiskinan kita di 2020 12,7. Ini naik 1,59% dari 2019. Ini juga dilema buat kita. Kemarin juga Indramayu mendapat dana kucuran yang dikatakan bantuan ekstrim tuh Pak. Itu juga kita masuk kategori terbesar. Indramayu, Kerawang, ini juga kok bisa gitu tuh. Indramayu dikatakan miskin, tapi kenyataannya kalau kita lihat di lapangan yang miskinnya nggak segitu gitu Pak. Ini yang harus juga mungkin juga nanti melalui anggota juga nanti bisa menyampaikan sama-sama pada saat reses bahwa kalau dia mengakui miskin ini nih ngeri-ngeri juga. Kok kalau kelihatannya dari luar bahwa kita sudah mampu, tapi kenyataannya kita penerima miskin yang terbesar. Ini nanti akan ditambahkan seperti apa program yang akan ke depan yang kita lakukan di dinas. Mudah-mudahan ini salah satu wadah untuk bisa angka yang sebenarnya itu tuh berapa sih orang kita nih yang berhak untuk menerima. Mungkin itu saja pembuka Pak. Mangga Ibu Indri yang bisa menjelaskan program seperti apa yang kemarin kita latih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya silakan langsung aja Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Indramayu, yang kami hormati anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Indramayu, mohon izin perkenalkan saya Indri, saya Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilantik tanggal 21 Desember Pak 2021. Jadi baru bergabung di dinas sosialnya di akhir Desember. Jadi memang untuk persoalan bantuan sosial ini, begitu saya masuk di dinas sosial ini sangat kompleks sekali Pak permasalahannya, dan kami di bidang perlindungan dan jaminan sosial ini berusaha untuk mengurai permasalahannya itu Pak. Jadi bantuan sosial itu yang dilaksanakan atau yang dicanangkan oleh pemerintah ada 3 Pak. Jadi yang pertama adalah bantuan untuk penerima iuran untuk BPJS Pak, PBI. Kemudian yang kedua adalah PKH, program Keluarga Harapan. Yang ketiga adalah bantuan pangan non tunai Pak. Masing-masing program tersebut memiliki ketentuan atau kriteria masing-masing dari program masing-masing tersebut. Kemudian untuk sasarannya dari 3 program tersebut, itu Kementerian Sosial mengambil datanya itu dari data terpadu kesejahteraan sosial Pak, dari DTKS. Berdasarkan Permensos nomor 3 tahun 2021, ini tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial. Ini aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan datanya itu melalui SIG-NG, jadi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Aplikasi ini yang kemarin kita berikan pelatihannya Pak untuk operator desa. Jadi sudah kami latih 317 operator desa kelurahan beserta 31 orang TKSK Pak, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Yang dilatih berapa? 317 semuanya Pak, semuanya selama 5 hari Pak. Tapi 1 orang itu 1 hari. Jadi 317 ditambah 31 tenaga kesejahteraan sosial kecamatan Pak, itu dibagi 5 kelas tuh gitu, dibagi 5 tahap. Dan narasumbernya langsung Pak dari Pusdatin Kesos Kemensos. Jadi selama 5 hari diberikan pelatihan secara bergiliran kepada pengelola data DTKS di tingkat desa. Jadi mulai tingkat desa. Untuk pengelolaannya sendiri, untuk DTKS ini tahapan awal
yaitu melalui proses usulan data, Pak. Jadi di DTKS ini nanti masing-masing operator desa itu bisa mengusulkan data baru untuk masyarakat miskin atau kategori yang kurang mampu. Setelah dimusyawarahkan desa, disepakati di desa, itu bisa diusulkan, Pak, melalui aplikasi SIG-NG. Jadi selain untuk usulan baru, juga bisa untuk menilai ketidaklayakan atau kelayakan KPM yang menerima bansos tadi, Pak. Jadi dari operator desanya sudah bisa langsung mengeksekusikan di aplikasi SIG-NG-nya, mengusulkan ketidaklayakan atau kelayakan. Karena kelayakan dan mengusulkan ketidaklayakan, iya, dua-duanya. dihapus gitu ya. Ya, jadi untuk datanya sendiri di DTKS itu, Pak, tidak bisa dihapus. Yang hanya bisa itu dilakukan ketidaklayakan atau kelayakan. Jadi datanya tetap ada di DTKS. Yang hanya bisa dilakukan adalah melakukan aksi ketidaklayakan atau kelayakan. Untuk ketidaklayakan itu juga nanti diminta alasannya, Pak. Jadi di situ di aplikasi itu diminta alasannya, apakah karena sudah mampu, apakah ada anggotanya yang TNI, polisi atau PNS, kemudian apakah sudah meninggal gitu, Pak, apakah pindah alamat, kemudian apakah yang lainnya gitu. Ada pilihan alasannya, Pak, di aplikasinya seperti itu. Kemudian nanti dari operator desa setelah menginputkan baik itu usulan baru maupun verifikasi tadi kelayakan ketidaklayakan, itu nanti datanya masuk ke dinas sosial untuk dilanjutkan diverifikasi, Pak, oleh dinas sosial usulan tersebut. Setelah dilakukan verifikasi, ini kita usulkan, Pak, ke Mensos melalui pengesahan dulu dengan surat Bupati Kepala Daerah, Pak. Jadi disahkan dulu usulan DTKS baru maupun kelayakan ketidaklayakan penerima bansos tadi dengan surat Kepala Daerah, kita kirimkan ke Mensos, Pak. Itu setiap bulan, Pak. Jadi setiap bulan kita lakukan updating. Setiap bulan? Setiap bulan, iya. Kalau di Permensos 3 tahun 2021-nya setiap bulan, Pak. Jadi nanti untuk penetapannya tetap Mensos, Pak, yang menetapkan, ya, DTKS maupun penerima bansos. Tapi untuk mekanisme baik itu pengusulan maupun updating, perbaikan datanya, alurnya seperti itu, Pak, kurang lebih. Kemudian untuk kriteria DTKS sendiri yang ada di Permensos nomor 3, ini yang pertama adalah kemiskinan, kemudian keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, kemudian korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, serta kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri, Pak. Jadi itu kriteria untuk pengusulan baru, ya, usulan baru terhadap DTKS. Sebagai pedoman ini. Iya, ini, Pak. Lanjut. Ya. Kemudian, Pak, setelah data tersebut ditetapkan oleh Mensos, nanti Mensos memberikan data tersebut karena langsung, Pak, penyalurannya itu kan dari pusat itu langsung ke bank penyalur, Pak, yang ditunjuk oleh pusat, yaitu Bank BNI. Jadi nanti setelah penetapan datanya diambil oleh pemegang programnya masing-masing. Jadi kalau BPNT sebelumnya itu dipegang oleh Ditjen PFM, Pak, di Kemensosnya, kemudian PKH dipegang oleh Ditjen JSK di Kemensosnya. Nanti yang memproses pencairannya itu dari masing-masing ditjennya langsung ke banknya, Pak, sebagai penyalur. Seperti itu, Pak, mekanisme untuk penyaluran bansos. Memang selama perjalanan ini banyak sekali masalah-masalah yang masih ditemui. Yang tadi ada inclusion error dan exclusion error. Jadi kalau exclusion error ini adalah
masyarakat yang benar-benar seharusnya mendapat ini belum mendapatkan. Nah itu. Kemudian yang inclusion error ini masih terdapat KPM ya atau penerima bansos yang seharusnya tidak mendapatkan atau tidak berhak mendapatkan bansos, itu masih terdapat. Kemarin aja kita bulan kemarin ya Mas Sri, kita sudah melaksanakan pengusuran ketidaklayakan terhadap 1.300 data yang diduga anomali, yaitu anggota TNI, polisi dan PNS Pak. Nah itu sudah kita lakukan di bulan Januari sekitar 1.300 dan itu sudah kita sampaikan ke Ibu Menteri di aplikasi lewat aplikasi SIG-nya. Seperti itu Pak. Nah sekarang datanya jadi lebih lebih dinamis gitu. Jadi setiap bulan dilakukan updating dan penetapan, pengusulan untuk penetapan baik itu DTKS maupun untuk penerima bansos. Seperti itu Pak. Mohon izin. Ibu, masih ada yang disampaikan? Terus? Sudah cukup Pak. Nggih, barangkali nanti diskusi. Apakah penerima PKH, penerima BPNT juga penerima PBI? Iya. Jadi itu bisa irisan Pak. Nah. Jadi irisan ya Pak, ya bisa. Kalau untuk PKH itu adalah punya komponen sendiri. Jadi komponennya untuk PKH itu adalah dalam satu keluarga itu memiliki balita, kemudian memiliki anak sekolah SD, SMP, SMA, kemudian memiliki keluarga yang mohon maaf disabilitas, seperti itu Pak. Dan bisa menerima bantuan yang lainnya, PBI maupun BPNT, seperti itu. Jadi bisa irisan, jadi irisan. Tapi tidak otomatis menerima PBI? Tidak secara otomatis Pak, kalau tidak diusulkan. Oh, kalau gitu. tidak diusulkan tidak? Iya, tidak secara otomatis. Seperti itu Pak. Terima kasih Bu Sekis, Bu Katib dan jajarannya. Kalau dari data yang kami terima ini DTKS Kabupaten Indramayu periode Desember 2021 ini 67,17%, berarti 1.232.178 jiwa. Kemudian jumlah keluarga yang ada di DTKS 451.522 keluarga. Jumlah KPM PKH ini ada 776.187 KPM. Jumlah penyaluran BPNT 245.513 KPM. Jumlah penyaluran PKS 176.997 KKS. Masih ada yang belum tersalurkan ya Bu ya. Nah, ini kendalanya apa Ibu berkaitan dengan belum tersalurkannya KKS ini? Kemudian yang saya bertanya berkaitan dengan penyaluran itu kan setiap tahun dibagi dalam 4 tahap ya, kalau nggak salah 4 tahap, betul? Penyaluran ini bantuan itu berapa tahap? PKH itu kan 3 bulan sekali ya? Iya, 4 tahap, betul Pak. Kalau untuk yang PKH 4 tahap Pak. Iya, kalau BPNT? BPNT itu tergantung dari ini nih Pak, yang atasnya Pak, mengeluarkan surat edaran ini. Itu jadi berbeda-beda untuk penyaluran. Kalau untuk PKH sudah rutin 4 tahap. Kalau untuk yang 3 bulan sekali. Kalau BPNT tergantung dari Kementerian Sosialnya, jadi tidak tentu waktunya. Tidak tentu waktunya. Iya Pak, betul. Iya. Itu permasalahannya apa? Mohon izin Pak, untuk kendala penyaluran KKS
Ini KKS itu kan disalurkannya oleh Bank BNI langsung Pak kepada masyarakat. Kami minta pelaporannya dari Bank BNI itu terhadap sisa KKS yang 6.440 itu disampaikan bahwa KKS-nya tidak hadir pada saat penyaluran KKS. Ada juga yang meninggal, ada juga yang pindah alamatnya. Ada beberapa KPN yang pindah alamat, ada yang meninggal, sebagian besar itu karena tidak hadir. Dan untuk redistribusi sebenarnya sudah diberikan perpanjangan waktu Pak oleh Kemensos sampai dengan tanggal 15 Januari kemarin. Jadi tanggal 13 sampai dengan 15 Januari itu diberikan waktu tambahan dari Kemensos untuk penyaluran atau redistribusi sisa kartunya Pak. Nah yang 6.440 ini sisa dari redistribusi tadi Pak, yang tanggal 13 sampai 15 Januari. Sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan instruksi lagi dari Kemensosnya untuk sisa kartu yang 6.440 ini apakah bisa diredistribusi lagi atau seperti apa, belum ada surat edaran dari Kemensosnya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Bapak, Ibu dari anggota DPRD ada yang mau ditanyakan? Kami persilakan. Mas Hendri, silakan Mas Hendri. Ibu diminum di mana? Sampai dalam dua komisi yang saya hormati Kepala Dinas Sosial dan jajarannya. Satu yang mau saya tanyakan dengan KPM BPNT yang sebanyak 245.000 itu dengan jumlah ewalnya cuma 294, itu apakah efektif untuk penyaluran atau gitu. Misalnya tidak efektif untuk penyaluran, lebih baik menurut saya perlu ada penambahan warung yang penyaluran cepat dan tidak mengalami kemacetan. Karena saya lihat di dapur saya, kalau ada penyaluran BPNT dan warungnya pinggir jalan itu mengakibatkan macet, mengganggu bagian lain. Yang kedua, bantuan sembako yang belum tersalurkan untuk tahun 2021 itu ada berapa ya? Terus apakah pertanyaan saya sama padahal itu sama tadi? Kalau saya tanyakan bantuan sembako yang belum tersalurkan untuk di tahun 2021 itu ada berapa? Dan yang kedua, masih banyak warga-warga kita yang sebenarnya harus mendapatkan bantuan dari sosial, tapi tidak mendapatkan sesuai dengan haknya. Apakah itu bisa diusulkan atau bagaimana? Dan banyak juga yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan bantuan itu, tetapi malah mendapatkan. Dan yang terakhir, saya ada mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa apa yang seharusnya masyarakat dapatkan dalam hal bantuan sembako itu banyak yang tidak layak. Kayak beras, ayam. Dimohon untuk tidak ke warung-warung untuk memberikan himbauan dan apa yang menjadi hak-hak masyarakat itu dipenuhi sesuai dengan standar, sesuai dengan jika Kristen. Itu yang dulu saya Ketua
kemudian ada yang kurang berkenan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hendra. Nanti Ibu langsung dijawab aja. Silakan ya, Ibu silakan. Ya. Terima kasih. Ini menjawab. Yang pertama ini tentang penambahan e-warung ya Pak ya, sebagai tempat untuk transaksinya BPNT atau tempat KPM mentransaksikan program BPNT. Jadi sesuai dengan Permenkes 5 tahun 2021 terhadap e-warung ini memang tidak dibatasi Pak jumlahnya. Jadi monggo silakan bagi yang ingin mengajukan untuk e-warung, monggo kami maksudnya tunggu di dinas sosial, tentu saja dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan di Permenkes 5 tahun 2021. Di antaranya itu yang pertama menjadi agen dulu Bu, jadi menjadi agen bank yang ditunjuk sebagai penyalur yaitu Bank BNI. Nanti setelah menjadi agen, baru nanti usulannya masuk ke dinas sosial, dilengkapi ada formnya Pak, ada persyaratannya. Kemudian nanti kita lakukan proses ke lapangan Pak. Kami survei e-warungnya apakah benar e-warungnya tersebut ada kemudian menjual sembako gitu kan Pak, karena programnya kan program sembako gitu Pak. Nah itu kita lakukan proses dulu di lapangan. Kalau memang kondisi di lapangannya belum memungkinkan, ini kami memberikan kesempatan Pak kepada e-warung tersebut untuk memperbaiki. Jadi apabila misalnya ada komoditas yang kurang atau dari sisi tempatnya masih belum ada gitu ya Pak ya, itu kami berikan kesempatan. Apabila sudah dibenahi, nanti bisa menghubungi kami, nanti kami survei kembali gitu. Itu kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ini bansos sembako yang belum tersalurkan, ini sampai dengan hari ini kami belum mendapatkan laporan dari BNI Pak, karena memang kemarin itu instruksi Bu Mensos itu untuk sisa tahun 2021 yang belum mentransaksikan itu silahkan ditransaksikan sampai dengan pertengahan Februari Pak. Pertengahan Februari itu berarti sampai dengan tanggal kemarin 15 Februari 2022. Dan sudah kami mintakan ke BNI, sudah kami kirimkan surat ke BNI untuk menyampaikan laporan realisasinya tahun 2021. Namun dari pihak BNI-nya belum menyampaikan laporannya Pak, untuk berapa yang sudah transaksi, berapa yang belum. Nah itu belum Pak sampai dengan saat ini. Kemudian untuk yang ketiga, terhadap masyarakat yang tadi seharusnya mendapatkan tapi ternyata banyak yang belum mendapatkan, mangga Pak diusulkan lewat operator desa. Tadi karena sudah dilatih operator desa, silakan diusulkan lewat operator desa. Nanti setelah masuk usulannya, nanti dari dinas sosial melakukan verifikasi, kemudian setelah verifikasi nanti divalidasi oleh kepala daerah melalui surat bupati, kita sampaikan ke Ibu Menteri Sosial, kita sampaikan ke Kementerian Sosial, baik itu untuk usulan DPKS baru, usulan penerima bansos maupun usulan penerima PBI Pak, yang PBI untuk BPJS. Seperti itu mekanismenya. Kemudian untuk permasalahan di e-warung yang berdasarkan pengaduan masyarakat ini memang banyak sekali pengaduan masyarakat yang masuk kepada kami Pak, terutama untuk e-warung yang tidak memberikan komoditas yang sesuai dengan kualitas produknya, tidak sesuai gitu Pak. Itu biasanya dari pengaduan tersebut kami terima, kemudian kami cek di lapangannya Pak. Apabila terbukti e-warung tersebut tidak memberikan barang atau komoditas pangan yang berkualitas, itu sanksi di Permenkes 5 tahun 2021-nya e-warung tersebut dinonaktifkan Pak. Seperti itu sanksinya. Dan sudah berjalan Pak hal tersebut. Jadi sudah ada e-warung yang dinonaktifkan karena memberikan komoditas yang tidak baik gitu. Ada juga yang karena permasalahan lain dinonaktifkannya, seperti anggota salah satu anggota keluarganya PNS, TNI, Polri, itu nggak boleh Pak dalam satu kakak. Kemudian sebagai
pamong desa, sekretaris desa, kan itu juga nggak boleh. Sebagai DPD itu juga nggak boleh Pak. Jadi iya, jadi itu sudah ada dinonaktifkan Pak. Yang misalnya itu. Tempatan saya, suami istrinya jadi ASN dan suaminya jadi agen warung. Tidak ada Ya nanti dikirim aja ya Pak. Ini Pak, mohon izin Pak. Karena kan saya juga masuk di dinas sosial ini kan baru ya Pak ya di Desember, sedangkan pada saat posisi Desember itu kan sudah terbentuk sekian warungan ya Pak ya, sekitar 294 warung sebelumnya, dan itu ya memang harus terus kami evaluasi Pak terhadap warung yang sudah terbentuk itu, dan kami membutuhkan banyak sekali informasi apabila ada memang warung yang tidak sesuai dengan Kemensos 5 tahun 2021. Maka ininya pengaduannya nanti kami tindak lanjuti segera Pak, karena instruksi Ibu Bupati juga demikian. Jadi terhadap warung-warung yang bermasalah segera ditindak lanjuti. Terima kasih Pak. Ya Bu, begini saja. Tadi kan Pak Hegri menyampaikan sama seperti saya, ada yang mestinya berhak tapi tidak mendapatkan, yang tidak berhak mendapatkan bantuan. Nah, Ibu rinci saja, dikasih rincian syarat untuk menerima PKH itu apa saja, syarat untuk menerima BPT itu apa saja, dan itu diatur di mana kan gitu, biar kita juga langsung. Ya, ada aturannya. Ya silakan. Kalau sudah syarat Pak, kayaknya di Indramayu ya banyak yang mendapatkan bantuan. Namanya biar Ibu membacakan gitu. Karena awal saya presiden itu nggak ada yang pakai sepeda, pakai apa semua. Banyak Pak. Harusnya sudah ternyata itu dari sana Pak, dari maksudnya dari. Nah iya Makanya datanya tuh untuk itu yang memvalidasi di desa itu siapa? Untuk pengusulannya adalah operator desa. Operator desa itu menginputkan usulan maupun perbaikan berdasarkan hasil musyawarah desa. Jadi di musyawarah desa dulu, usulan misalnya usulan dari KS-nya yang baru diusulkan A, B, C, D, E gitu. Kemudian yang mau dieksekusi tidak layak A, B, C, D. Nah itu dimusyawarahkan desa dulu Bu. Jadi setelah sepakat musyawarah desa ditandatangani oleh yang hadir, perwakilan yang hadir, diketahui oleh kubu, nah itu baru nanti diinputkan oleh operator desanya ke aplikasi sistem ini. Gitu. Kalau PKH boleh sama saya untuk perjalanannya makanya gini Bu, yang namanya musdes atau musdus itu bisa dikondisikan. Maksud saya syaratnya itu menurut peraturan itu untuk menerima PKH itu apa? Menurut aturan itu menerima BPNT itu apa gitu, disampaikan tolong gitu. Harus ada tadi yang mau saya tanyakan adanya bisa PKH itu. Terima kasih Bu Kaki. Nah, lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak saya lagi. Oh ya. Nah ini, silakan supaya ini kan pedoman kita semua nih untuk menerima PKH itu apa, kemudian untuk menerima BPNT itu syarat-syaratnya apa. Silakan Ibu disampaikan. Terima kasih Pak, mohon izin untuk syarat yang utama nih Pak, yang paling utama untuk setiap penerima bansos baik itu PKH, BPNT maupun PBI, yang pertama adalah masuk sebagai DTKS, masuk dalam DTKS. Yang pertama itu ya data terpadu kesejahteraan sosial. Sedangkan untuk masuk ke DTKS ini punya kriteria sesuai dengan Kemensos 3 2021. Yaitu yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan di sini masih mengacu kepada keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 146/HUK/2013.
Jadi untuk kriteria kemiskinannya masih mengacu pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 146/2013. Di sini disebutkan bahwa untuk fakir miskin dan orang tidak mampu ini berasal dari rumah tangga yang memiliki kriteria yang pertama, tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Yang pertama. Kemudian yang kedua, mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana. Yang ketiga, tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah. Yang keempat, tidak mampu membeli pakaian 1 kali dalam 1 tahun untuk setiap anggota rumah tangga. Yang kelima, mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama. Kemudian mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu, kayu, tembok dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang, berlumut atau tembok tidak diplester. Kemudian kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu, semen, keramik dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah. Kemudian atapnya terbuat dari ijuk, rumbia atau genteng, seng, asbes dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran. Kemudian luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi per orang dan mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung atau air sungai, air hujan dan lainnya. Untuk kriteria ini yang masih diacu untuk kemiskinannya. Berapa itu? Ada ada 11 kriteria itu belum berubah ya, belum berubah dengan peraturan yang baru ya. Itu kan dari 2013 ya kan, sampai dengan saat ini. Ya, kemarin juga kami konsultasikan kepada Pusdatin Pak pada saat Pusdatin menjadi narasumber di DPRCKNJ itu apakah kriteria ini masih digunakan gitu ya untuk kategori atau kriteria kemiskinan ini masih digunakan. Jawabannya sedang dilakukan pengkajian ulang terhadap 11 kriteria ini Pak, tapi belum ada regulasinya atau belum dikeluarkan regulasinya, jadi masih dikaji terhadap 11 kriteria ini. Makanya yang 11 kriteria ini yang masih dipakai atau digunakan, karena regulasinya untuk yang baru, yang kriteria barunya belum ada karena masih dilakukan pengkajian. Kemudian kriteria yang kedua selain tadi kemiskinan untuk menjadi DTKS itu adalah keterlantaran, kemudian kecacatan, keterpencilan, keturunan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, dan kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri. Jadi secara umum itu Pak untuk 3 penerima bansos. Jadi harus terdaftar dulu di DTKS dengan kriterianya tadi, kriteria kemiskinan punya, ini lagi punya kriteria lagi gitu kan, 11 ada catatan, ada keterangan, ada korban bencana alam, ada seperti itu Pak. Nah untuk masing-masing program ini juga memiliki ini masing-masing. Jadi seperti PKH contohnya Bu, seperti PKH itu kan punya punya syarat lagi gitu, punya komponen lagi. Jadi selain masuk ke DPKS juga KPM tersebut atau keluarga tersebut memiliki komponen ibu hamil, anak sekolah, disabilitas, lansia, seperti itu Pak. Nah untuk yang PBI, yang yang bantuan iuran, ya BPJS itu selama masuk ke DPKS dan diusulkan menjadi penerima PBI, berarti itu bisa sama dengan yang BPNT Pak, seperti itu. Jadi jadi tahapannya kalau masyarakat itu ternyata belum menerima bantuan, dicek dulu di DPKS-nya masuk belum. Kalau sudah masuk DPKS, berarti tinggal diusulkan
menerima bantuan apa atau usulan bantuan sosialnya apa. Kemudian apabila masyarakat tersebut belum masuk menjadi di DTKS-nya, berarti yang tahap pertamanya usulan DTKS-nya dulu, Bu. Jadi usulan DTKS-nya dulu, nanti ditetapkan di periode berikutnya, baru nanti diusulkan kembali untuk penerimaan bantuan sosialnya di periode berikutnya lagi. Dan itu juga, Bu, tidak serta-merta usulan kita itu dipenuhi semua oleh Kementerian Sosial, Bu. Jadi tetap Kementerian Sosial yang menentukan kuotanya berapa dari Kabupaten Indramayu itu. Karena kan di sini yang masuk ke DTKS 400.000 sekian ya Pak ya. Tapi yang menerima bantuannya kan hanya 200 ribuan kan ya Pak ya. Kalau kita mengambil dari yang paling banyak itu kan BPNT KPM-nya. Jadi hanya sekitar 50% 50 sampai 60%-nya. Dan itu yang menetapkan Menteri Sosial Pak. Jadi kalau di pemerintah daerah itu mengelola datanya Pak, data usulannya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, Ibu, berkaitan dengan 11 kriteria ini alternatif atau kumulatif? Alternatif iya ya Pak. Itu bagaimana? Soalnya ya Banyak banyak Bu. Ya, silakan. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Kami nama saya Biono. Saya sebagai staf pengelola data DTKS di Kabupaten Indramayu. Jadi izin menambahkan Pak ya, untuk terkait data DTKS, terutama di situ ada yang namanya inclusion error dan exclusion error. Bahwa yang seperti di lapangan memang Bu, banyak terdapat masyarakat yang masih sebetulnya dinilai, kalau untuk penilaian itu memang tergantung dari masing-masing Pak ya. Kadang ada yang menilai bahwa diri saya itu Bapak saya layak untuk mendapatkan bantuan. Tapi untuk pada kenyataannya dan pada mengacu pada regulasi bahwa yang namanya kemiskinan ataupun pengusulan DTKS itu harus ada kriterianya dan harus memenuhi kriteria pada pengusulan DTKS. Ini sejarah saja Pak. Untuk yang namanya DTKS itu dulunya yang namanya BDT Pak ya, sejarahnya secara singkat bahwa dulu itu awal dari BDT ini memang data yang dilakukan pendataan oleh BPS waktu itu. BPS mungkin tahun 2011 Pak, BPS Pak ya 2011. Setelah itu dilakukan PPLS di tahun 2000 kalau nggak salah 15. Itu bersama dengan TNP2A. Data itu baru diserahkan ke Kementerian Sosial Given data pada tahun 2017 kemarin dengan konsultasi juga seperti itu, bahwa data awalnya itu memang ada variabel-variabelnya Pak, sehingga di situ kenapa kok dia dapat, contoh kasus kenapa dia PNS kok dapat, kenapa dia itu orang kaya dapat, karena memang mengacunya ada pada pemeringkatan variabel itu Pak. Dulu data yang diolah oleh BPS diserahkan TNP2K dan Kemensos secara given apa adanya, dan itu dilakukan pemeringkatan desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 itu masing-masing punya pembentukan bansosnya. Contoh desil 1. Desil 1 itu dianggap yang paling parah pada pemeringkatan itu. Dia dikasih program PKH itu. Terus desil 2, desil 3 itu biasanya BPNT, dan seterusnya di desil 4 itu biasanya PBI. Itu dulu pemeringkatan itu dilakukan oleh Kemensos sebagai acuan mana yang akan kami berikan bantuan itu. Jadi atas dasar pemeringkatan itu. Nah memang kalau sekarang kita sudah diberikan akses seluas-luasnya oleh Kemensos, dan alhamdulillah kami juga sudah berikan akses seluas-luasnya kepada desa untuk bersama-sama data dari Kemensos ini diperbaiki seperti itu Pak. Jadi memang kalau kami banyak aduan, tiap hari banyak aduan Pak. Jadi alhamdulillah kami
selalu melayani untuk aduan-aduan itu, dan ketika memang ada usul apa selalu kita koordinasikan dengan TKS, pendamping dan operator desa untuk dicek kalau memang benar masyarakat bapak ibu itu layak, silakan diusulkan ke kami. Dan apa banyak aduan juga, Pak ini tetangga saya itu aduan bisa masuk ke kami, Pak. Contoh, saya punya tetangga dia dapat BPN dan ternyata mobilnya 2. Saya bisa melakukan penyanggaan pada aplikasi cek bansos dan itu akan masuk ke dalam akun Supervisor Kabupaten. Itu bisa dilakukan pengecekan dan verifikasi. Persetujuannya juga bisa dilakukan secara musdeh, Pak ini memang benar orang yang tidak layak, sehingga kita minta untuk desa melakukan musyawarah dengan pengusaha-pengusaha yang lain. Kita setujui bahwa yang bersangkutan memang sudah tidak layak. Jadi memang bertahap untuk perbaikan data. Jadi itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak penjelasannya. Memang ini pekerjaan kita semua, pekerjaan kita semua, Bapak Bapak, karena merubah gitu ya, merubah tadi yang menerima. Kalau harapan kami itu kan ada graduasi kan gitu kan, yang sudah ya, jadi bertahap. Karena apa yang disampaikan Bapaknya tadi betul, ada yang profesinya jual beli mobil. Tapi harapan kami begini, Ibu terima kasih Bapak, Ibu terima kasih sudah ada operator di 309 desa dan 8 kelurahan itu. Harapan kami mereka ini terus dibina itu, Bapak ya. Maka Bu Sekdes nanti kita programkan gitu ya, diprogramkan untuk dibina. Maksudnya gini, terus ini kan untuk mengupdate data gitu ya, untuk mengupdate data ya. Karena kan kita kan menyerahkan ini nanti kan ke operator ini kan, walaupun nanti ada verifikasi dan validasi di tingkat kabupaten, tapi kan awalnya kuncinya kan dari desa ini. Ini yuk, ayo kita sama-sama untuk mengaktifkan kan gitu kan. Mereka itu aktif untuk melakukan perbaikan data, perubahan data. Maksud tadi yang orangnya sudah meninggal gitu kan, berarti kan harus di stop kan gitu kan. Kemudian juga ya secara ekonomi sudah mampu kan gitu kan, ya mau tidak mau ya harus mau kan gitu kan, tidak memenuhi kriteria gitu ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kalau sudah cukup ya Pak Indri ya, cukup ya. Mohon nanti kami terus komunikasi dengan Ibu berkaitan dengan data Ibu perbaikan data, karena kita kan inginnya kan gitu ya, ketika kita bersilaturahmi ke dinas sosial provinsi sudah turun kan gitu kan, kita ke sana Indramayu ini paling banyak. Ya, walaupun kita ada istilahnya di Indramayu ini kita termasuk di level miskin ekstrim gitu. Ya. Ada yang terlewat Pak, mohon izin maaf. Jadi untuk pengusulan di DTKS ini mohon bisa disampaikan juga ke masyarakat, ini dokumen admin duknya Pak, biasanya Pak yang menjadi permasalahan. Admin duknya tidak padan capil pusat. Jadi kalau tidak padan capil pusat, secara otomatis itu tidak bisa masuk gitu, tidak valid. Nanti kalaupun misalnya bisa diinput, tapi nanti masuk menjadi data yang tidak valid gitu. Jadi masyarakat tetap harus melakukan ini dulu, updating dokumen adminnya kakak dengan KTP-nya yang padan dengan capil pusat, catatannya itu Bu. Jadi kemarin juga banyak masyarakat yang mengadu gitu ya, ternyata setelah kita cek dokumen admin duknya belum padan dengan
Capil Pusat, kemudian belum diupdate gitu. Ini memang bukan kesalahan dari masyarakat. Nah, kami arahkan kepada masyarakat untuk mengupdate dokumen adminnya ini ke Dinas Capil, ya, Dinas Capil. Yang ini bagaimana ini belum Dan itu juga kita sudah sampaikan juga ke Dinas Capil gitu. Harus menerima, melayani masyarakat yang ingin mengupdate data kependudukannya karena penting gitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Kebetulan saya juga kemarin bertemu dengan Pak Mono berkaitan dengan update data terutama untuk lansia, orang yang jompo, orang yang tidak mampu. Itu untuk kan sekarang ada program cepat juga kan gitu kan. Atas ya. Apa petani? Atas. Bus. Siap. ODGJ ada disabilitas yang anak-anak mampu bikin itu kan ya. Itu setelah nanti datang dari mereka banyak banyak kalau orang di rumah mau punya KTP itu buat apa? Baik Ibu, ada yang mau disampaikan lagi? Bapak, cukup ya? Ini sudah akan zuhur. Terima kasih kehadirannya Ibu Sekdes, Ibu Kapit, dan Bapak Ibu semua di rapat kerja komisi ini. Kita memang ini sebagai bahan untuk kita untuk mengevaluasi dan dalam rangka pengawasan dan juga tentunya berkaitan dengan penyusunan anggaran ke depan. Ya, karena dinas sosial ini menjadi tumpuan, ya, dan tumpuan masyarakat. Tidak bisa berubah, tidak bisa sekolah, tidak datangnya ke dinas sosial. Baik, kalau dengan Basnas komunikasinya baiknya lancar ya, karena ada juga rumah-rumah yang tidak layak huni tapi tidak bisa dibantu lewat Rutilahu, itu kan bisa lewat Basnas. Karena di Rutilahu atau di program pemerintah ya pusat itu kan mensyaratkan rumah pribadi atau tanahnya di tanah pribadi itu kan untuk yang masyarakat yang sangat membutuhkan, yang rumahnya di pinggir-pinggir. Itu tidak punya sertifikat, tapi kalau Basnas bisa membantu. Tapi nggak mau Pak, di Basnas harus pakai kepemilikan Pak. Gitu. Kemarin juga ya di Basnas dia itu cuma dia ada STP-nya Pak. Cuma karena namanya masyarakat miskin itu ya, bukan itu yang dibayar yang kresek tadi apa hilang karena banjir. Jadi saya upayakan dari desa di kantor Cirebon ternyata ada. Maka setelah itu Pak baru diberikan uang. Oleh Basnas berapa? 10 juta sekarang tuh Pak. Yang dulu mah 6 juta. Saya bisa sekedar motor aja lah sama apa. Soalnya saya juga kemarin baru jadi. Kebetulan kemarin itu di wilayah saya itu ada rumah orang jompo, ada hujan, angin, rubuh, malah orangnya itu kan di dalam situ berjatuhan. Di mana Pak? Di Bongas. Alhamdulillah sudah lagi diperbaiki dari Basnas. Bukan bapak-bapak yang mohon maaf pandangannya sudah tidak bisa ini kan gitu. Ya hanya dia tinggal di situ aja dan sehari-hari ya bantuan dari masyarakat. Jadi itu semuanya dari dulu Pak. Ya, dulu nanti kalau memang saya juga kasih tahu ke masyarakat yang itu dari sisi Bapak seperti ini, begitu seperti ini suratnya, nanti kita kawal Basnasnya Pak. Ya. Kawal. Jadi anak dulu sih Pak sedap. Ya. Lumayan 10 juta. Ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita cukupkan rapat kerja pada pagi dan siang hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ke Ibu Kadis, Ibu Kapi dan Bapak Ibu semua, karena kebetulan Ibu Kadisnya lagi di Rakor ya, di Bandung. Kami memaklumi dan kami memahami karena
kita juga sama-sama menjalankan tugas, dan semoga tugas kita semua ini menjadi catatan amal ibadah kita di akhirat nanti. Dan kita tutup sama-sama bacaan Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi menurut saya sih tidak begitu banget sih ya.